Terkadang, wisata ke museum dianggap sebagai kegiatan yang membosankan. Padahal, dengan banyaknya museum di Indonesia, kita justru perlu bersyukur. Karena di sanalah tempat belajar akan segala hal. Salah satunya adalah museum yang saya kunjungi ini, yaitu Museum Juang 45. Tempat bersejarah ini terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Ruang pertama yang saya temukan adalah ruang pendahuluan perjuangan. Di sini, terpampang jelas wajah para pejuang. Rasa penasaran saya mulai muncul ketika membaca beberapa judul dari perjalanan sejarah di tempat ini. Bangunan ini ternyata sudah ada sejak tahun 1938. Pada zaman Hindia Belanda, bangunan ini digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai hotel. Fungsinya sebagai tempat persinggahan bagi pejabat Belanda dan pribumi yang datang ke Jakarta. Sesudah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, bangunan ini diambil alih oleh Jepang. Namun akhirnya diserahkan kepada pemuda Indonesia. Banyak koleksi bersejarah yang saya temukan di sini. Namun sayangnya, pengunjung di tempat ini cukup sepi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Santana yang merupakan salah satu pengelola di Museum Juang 45 ini. Halo, selamat siang Pak. Ya, siang. Bapak, ini kira-kira pengunjung di sini ramai atau tidak sih? Untuk saat ini sih karena ada pandemi jadi agak kurang. Kurang ya, oke baik. Nah, kalau untuk acara sendiri, acara apa sih yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan di Museum Juang 45 ini? Kalau acara sejak pandemi ini lagi ditiadakan ya, karena Oke, kan baik. ada pembatasan juga. Betul. Ya paling anak-anak sekolah itu paling kalau kedua itu ada yang sudah zoom. Oke, secara virtual ya. Ya. Oke, baik. Tapi berarti tetap masih berjalan. Oke. Karena tempat ini juga dikelola dengan baik, saya pun dengan semangat melangkahkan kaki menuju ruang demi ruang. Di ruangan pemuda 31 ini, saya menemukan cerita yang disampaikan melalui sebuah benda. Ya, benda-benda ini adalah saksi perjuangan antara hidup dan mati, memperjuangkan NKRI. Salah satu benda yang mencuri perhatian adalah peninggalan Dr. Andes Muhammad Hatta. Satu set meja dan bangku yang menemani kinerja Bung Hatta tahun 1945. Nah pemirsa, yang di belakang saya ini merupakan mini diorama dari pembacaan teks proklamasi tahun 1945, tepatnya di kediaman Bung Karno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Diorama pembacaan teks proklamasi seolah menyampaikan haru atas kejadian pada saat itu. Masih di ruangan yang sama, saya melihat miniatur mobil bersejarah. Mobil ini menjadi saksi peristiwa granat di Cikini tahun 1957. Ada pula benda bersejarah yang menjadi tanda cinta Bung Karno kepada Bung Hatta sebagai dokter pribadinya. Disinilah saya bisa tahu persis bagaimana kedekatan di antara proklamator dengan bapak pembangunan ini. Memasuki ruang selanjutnya, saya disuguhkan perjuangan gerilya Jenderal Sudirman. Terdapat miniatur rute gerilya di wilayah Yogyakarta. Ia bersama pasukan melewati daerah membentang antara Yogyakarta, Panggang, Wonosari, Wonogiri, dan ke daerah yang lainnya. Tak hanya itu, di sini lagi-lagi saya belajar tentang banyak hal, termasuk tentang pertahanan laut Indonesia. Terdapat miniatur kapal USS Renville yang dijadikan sebagai tempat perundingan Indonesia-Belanda. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kinan, yaitu merupakan salah satu pengunjung dari Museum Juang 45 ini. Halo, selamat siang Kinan. Selamat siang juga. Ya Kinan, ini dalam rangka apa sih mengunjungi museum ini? Pengen tahu lebih banyak aja sih Kak, sejarah Indonesia. Oke baik. Nah, tadi kan udah keliling nih ya, udah lihat-lihat Iya. koleksi. Yang menurut Kinan paling menarik itu apa? Kebetulan ada di belakang kita sih Kak, ini ada tandu Jenderal Sudirman. Nah, ini menurut Kinan kenapa sih tandu ini menarik? Tandu ini dipakai pas Jenderal Sudirman sakit, tapi harus
tetap melanjutkan perangnya pada saat itu. Jadi dipakai pada saat terakhir Jenderal Iya. gitu ya. Oke. Makasih ya King Dan. Iya, sama-sama. Karena masih banyak yang menarik, saya pun melanjutkan perjalanan mundur ke sejarah pada masa Jepang. Salah satu mata uang yang berukuran cukup besar menjadi bukti. Bahkan, kain yang dikenal dengan kain goni ini pun dulunya menjadi pakaian warga. Ada pula berbagai senjata dan seragam perjuangan yang dipakai tentara pertahanan NKRI. Lalu, di ruang proklamasi, berhasil membuat saya merinding. Mulai dari rapat Rengas Dengklok, yang melibatkan Bung Karno, Bung Hatta, Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarni. Hingga mereka berhasil menyusun teks proklamasi. Sang proklamator pun dengan gencar menyebarkan kabar bahagia ini. Dan rakyat pun terbebas dari penjajah. Ada pula sebuah mesin jahit yang menjadi saksi pembuatan bendera merah putih pertama di Indonesia. Dalam ruang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya diingatkan kembali dengan berbagai benda yang mewakili pejuang. Bahkan, pejuang wanita pun yang turut serta dalam berbagai peristiwa berdarah. Berbagai senjata dari tentara militer di Jawa Tengah juga menjadi koleksi di sini. Ada pula aneka alat makan yang digunakan anggota Laskar Putri pada saat bertugas. Nah pemirsa, kalau ini namanya ruang galeri atau ruang interaktif. Dan di sini kita bisa melihat beberapa koleksi dari foto-foto pahlawan beserta juga dengan biodata atau profil mereka. Dan yang lebih spesialnya lagi, di sini kita juga bisa menonton arsip nasional, video kemerdekaan ataupun video perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tayangan arsip nasional mampu menyayat hati pengunjung. Di Museum Juang 45 ini, saya merekam banyak memori. Di dekat pintu keluar, saya menemukan sebuah ruangan yang tak kalah penting. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan ruangan tempat menyimpan mobil pusaka, yaitu merupakan mobil yang bersejarah digunakan oleh Presiden Soekarno dan juga Bung Hatta pada saat ada kejadian di Cikini pada saat itu. Namun sayangnya pemirsa, ternyata pintunya dikunci, jadi saya terpaksa harus melihat dari luar karena ternyata memang tidak semua orang diperkenankan untuk masuk melihat koleksi mobil dari dekat. Mobil berwarna putih ini merupakan mobil dinas wakil Presiden Muhammad Hatta. Sedangkan mobil lainnya adalah milik Bung Karno. Dan tak terasa, saya berhasil melewati beberapa jam untuk belanja sejarah di Museum Juang 45 ini. Bagi saya, sejarah tidak akan pernah pudar. Ia akan tetap legenda hingga akhir hayat.